Halo Sobat Faperta, kembali lagi di episode kali ini dengan Faperta FM bersama aku, Iza Nuristia, mahasiswa program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Pada episode kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Dia adalah Mas Dani. Mungkin dari Mas Dani bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Iza. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Muhammad Dani Zuditama, biasa dipanggil Dani. Aku saat ini merupakan mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Mas Dani. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik nih untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian, yaitu student exchange. Nah, pada episode kali ini kita akan mengulik tuntas tentang pengalaman Mas Dani selama menjalankan program student exchange di Taiwan ya Mas? Iya, betul. Boleh tahu itu di universitas apa? Ya, jadi waktu program exchange itu aku di National Taiwan University di NTU, Taiwan. Nah, aku mau tanya nih Mas, gimana sih cerita awal Mas Dani itu ingin mengikuti program student exchange? Motivasi apa yang mendorong Mas Dani untuk mendaftar pada program tersebut? Oke, makasih Iza. Mungkin di sini aku izin menjawab juga. Jadi pada tahun lalu 2024 itu aku berkesempatan untuk ikut program yang namanya Indonesian International Students Mobility Awards atau yang disingkat dengan IISMA. Ini merupakan program skema pertukaran ke luar negeri dari Kementerian Kemendikbud. Namun sayangnya di tahun ini sepertinya udah nggak ada, dan programnya itu sendiri itu merupakan program pertukaran selama 1 semester di luar negeri di universitas yang dituju. Dan untuk aku sendiri kebetulan di National Taiwan University di Taiwan sama kurang lebih 4 bulanan dari bulan Agustus sampai bulan Desember 2024. Untuk tadi motivasinya sendiri ikut program ini, aku pribadi dari dulu memang udah ada ketertarikan sendiri sebenarnya buat ikut kayak program pertukaran gitu, kurang lebihnya kayak ke luar negeri. Dan ketika di semester 3 itu aku lihat program ini kebetulan dibuka, dan dari UNS itu kebetulan ngebuka buat seleksinya yang namanya itu seleksi internal. Jadi seleksi internal itu kayak proses kalau teman-teman di UNS mau daftar ISMA selama 1 tahun sebelumnya, nanti itu bakal kayak ada kegiatan bimbingan gitu. Kegiatan bimbingannya dalam kegiatan bahasa Inggris. Terus karena aku senang juga ya, aku coba, terus alhamdulillahnya mungkin setelah proses yang panjang bisa keterima jadi salah satu awardee dari program ini. Mungkin gitu sih. Kalau boleh tahu itu yang program persiapan berapa lama ya Mas? Yang seleksi internal di UNS? Itu untuk program seleksi internalnya sendiri itu dari Agustus sampai Desember, jadi mungkin kira-kira 1 semester 4 atau 5 bulanan kayak gitu. Dan untuk seleksi internal itu sendiri di UNS itu merupakan salah satu hal wajib kalau mendaftar ISMA, karena dari situ teman-teman nanti bakal didata gitu namanya, terus nanti dikasih panduan sampai akhirnya nanti di akhir seleksi internal itu teman-teman bakal dapetin surat rekomendasi dari UNS, yang mana surat itu bakal dipakai buat pendaftaran di ISMA-nya. Kurang lebih kayak gitu sih bisa. Jadi ada 2 tahap seleksi gitu ya? Ya. Seleksi internal dari kampus UNS dan juga yang dari ISMA. ISMA. Betul. Gitu. Terus aku mau tanya nih Mas, tadi kan sudah dijelaskan ada proses seleksinya 2 tahap itu. Nah, apa ada momen yang Mas Dani itu merasa itu momen paling sulit selama proses seleksi? Oke, kalau buatku sih proses dari mungkin daftar sampai keterimanya itu mungkin salah satu hal yang mungkin nggak gampang ya, karena pastinya selain dari seleksi internal 1 tahun sebelumnya yang udah disediakan sama UNS, juga pastinya mungkin sebagai seseorang yang mau daftar juga harus mempersiapin diri lagi, mungkin entah terkait riset dari universitas yang mau dituju, ataupun mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya mungkin kayak di kelas bimbingan mungkin masih kurang, jadi mungkin harus belajar lagi. Jadi itu mungkin hal yang aku dorong juga selama liburan semester waktu itu. Jadi harus terus konsisten buat belajar bahasa Inggris, buat dapetin sertifikatnya. Terus juga selain itu kan nanti pas dibuka pendaftaran dari ISMA-nya itu memang kita juga masih harus buat beberapa hal, kayak contohnya masukin berkas-berkas yang tadi, terus mungkin masukin esai, itu kita disuruh bikin esai motivation letter. Terus nanti kalau udah masih ada sesi interview dalam bahasa Inggris, terus kalau udah baru ada
infonya kamu keterima atau enggak, mungkin kayak gitu sih. Oke. Tadi kan Mas ini bilang banyak yang waktunya tuh di latihan bahasa Inggris ya. Nah dari Mas sendiri tuh apakah mengikuti kayak program pembelajaran khusus buat tes bahasa Inggris itu? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak ada ikut, mungkin kalau bimbel atau les kayak gitu itu aku nggak ikut apa-apa untuk persiapan ISMA ini ya. Mungkin selain dari yang dikasih sama UNS, aku lebih belajar sendiri aja, karena untuk ISMA ini sendiri salah satu berkas yang bisa dipakai teman-teman kemarin itu ada sertifikat bahasa Inggris. Seperti contohnya mungkin kalau pernah dengar IELTS, TOEFL, terus ada juga namanya Duolingo English Test. Aku kebetulan pakai yang Duolingo itu dan aku belajar sendiri aja. Jadi mungkin secara online itu belajar online aja, latihan terus sampai akhirnya baru ambil tesnya buat daftar ISMA. Mungkin gitu sih. Dan Oke. Terus nih Mas, pasti kan selama Mas Dani berkuliah di Taiwan itu ada perbedaan gaya hidup ataupun pembelajaran dari sana. Nah, dari pengalaman Mas Dani itu gimana sih Mas rasanya kuliah di luar negeri dan perbedaan yang paling terasa itu apa? Oke, menarik banget sih Zaz. Kalau buat aku pastinya karena pengalaman ISMA itu merupakan pengalaman keluar negeri pertama kali, jadi kayaknya aku benar-benar ngerasa kangen banget sama semuanya gitu. Tapi kalau misalkan hal yang paling berkesan pastinya mungkin kalau dari budaya, terus makanan, itu pastinya beda banget sama di Indonesia. Kayak misalkan kalau di sini kita terbiasa mungkin kayak makanan yang mungkin pedas, sambal atau berasa banget. Nah di sana tuh aku sempat ada kayak shock sedikit karena makanannya beda banget gitu. Iya benar. Jadi kayak rasanya tuh apa-apa kurang nendang atau mungkin kayak aku suka banget sambal, di sana nggak ada itu. Terus kalau dari perkuliahannya sebenarnya aku rasa mungkin kalau di sana mereka lebih bener-bener kayak kompetitif gitu ya, dari mahasiswanya gitu. Terus salah satu hal yang mungkin menurutku unik banget ketika di kampus itu tuh, di sana itu mereka bisa ambil kayak mata kuliah yang nggak selaras sama jurusan yang diambil kayak gitu. Mungkin kalau di sini kita masih ambil mata kuliah yang mungkin selaras ya sama prodi-prodi. Nah terus tuh pas di sana itu ternyata kamu kalau dari mahasiswa prodi apapun, kayak jurusan apapun, itu masih bisa banget buat ambil mata kuliah yang ada di sana gitu. Tapi memang ada kayak mata kuliah yang wajib buat diambil gitu, kayak mungkin kalkulus atau mata kuliah lain, tapi sisanya itu bebas. Jadi menurutku itu kayak sesuatu yang unik juga sih buatku. Mungkin itu sih kalau yang berkesan juga ya. Oke. Kalau boleh tahu di sana itu pengambilan program studinya apakah selaras dengan yang Mas Dani ambil di luar sini? Untuk mata kuliah yang ambil di sana kebetulan memang selaras sama prodiku agroteknologi pertanian. Jadi di sana di NTU aku juga ngambil mata kuliah yang masih ada selaras sama prodiku, kayak contohnya mungkin bioteknologi, lalu ada plant science, mungkin ilmu tentang tanaman, dan beberapa mata kuliah lainnya kayak gitu. Walaupun mungkin nggak sepenuhnya 100% sama prodiku saat ini gitu ya, tapi mungkin kayak gitu sih. Masih ada sekarang. Iya kayak gitu. Oke. Terus aku mau tanya nih Mas, ada nggak sih momen paling berkesan selama Mas Dani kuliah di Taiwan itu? Momen berkesan ya, kalau menurutku kayak mungkin setiap harinya berkesan sih buat aku, karena aku bener-bener kangen banget tahun lalu ketika masih di sana. Tapi kalau yang paling berkesan menurutku nge-explore Taiwan sama teman-teman ISMAku waktu itu sih. Jadi mungkin kita emang sering juga di waktu luang kayak jalan-jalan gitu, mungkin entah di Taipei, di kota utamanya situ, atau mungkin di kota-kota lainnya. Terus emang karena mungkin aku sama teman-teman juga suka jalan-jalan, jadi ketika nemuin sesuatu yang baru yang nggak pernah kita temuin di Indonesia bareng teman-temanku di sana, itu kayak itu berkesan banget sih, kayak bener-bener masih kangen banget, pengen ke sana lagi. Oke nih Mas, ada pertanyaan terakhir nih. Kan tadi kan Mas Dani mengikuti program ISMA. Nah, ada nggak sih pembelajaran terbesar yang didapatkan dari program ini, dan mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Fakultas Pertanian yang juga tertarik untuk mengikuti program exchange seperti yang diikuti oleh Mas? Oke, jadi mungkin hal-hal yang bisa disampaikan ke teman-teman ya, mungkin khususnya Fakultas Pertanian. Mungkin kalau aku bisa bilang
kalau misalkan teman-teman melihat ada program, entah program pertukaran atau program-program lainnya gitu yang terbuka buat teman-teman, menurutku itu hal yang wajib banget teman-teman coba ikutin selama masih jadi mahasiswa gitu. Terlebihnya kalau buat aku pribadi ya yang program pertukaran luar negeri ini, karena dengan ikut program-program kayak gini jadi bisa lihat belahan dunia yang lain itu seperti apa, terus juga belajar di kampus yang kita belum pernah bayangin sebelum itu kayak apa, jadi pasti banyak hal-hal yang kita bisa pelajari gitu. Terus juga mungkin di sini ketika aku daftar IISMA kemarin itu waktu teman-teman dari Fakultas Pertanian itu mungkin masih agak kurang banyak minatnya sama program-program seperti ini gitu. Mungkin yang banyak itu lebih kayak fakultas-fakultas lain, mungkin dari kayak hukum, sosbum, dan mungkin fakultas lain. Jadi mungkin kalau ada yang bisa aku sampaikan, ayo teman-teman kalau misalkan ada program-program serupa, jangan ragu buat daftar, coba dulu aja. Siapa tahu teman-teman bisa terima, karena pasti jadi pengalaman yang berkesan banget bagi teman-teman semuanya. Gitu sih. Oke, keren banget. Nah, cukup sekian episode KPRT FM kali ini. Terima kasih Mas Denny sudah mau berbagi cerita tentang pengalamannya selama student exchange di Taiwan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih.